Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih dan solihah, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salam terbaik, terindah dari ibu untuk keluarga ya. Oke. Ya, bagaimana nih rasanya selama pandemi kita dihimbau untuk berada di rumah aja? Ada yang merasa bosan? Tentu merasa bosan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa merasa senang, bisa merasa nyaman di rumah? Kita akan membahas materi kali ini, yaitu rumahku, surgaku. Wah, nih anak-anak pernah mendengar kata-kata surga? Tentu pernah. Bayangkan di surga itu ada apa saja ya? Surga itu suasananya pasti nyaman. Surga itu suasananya pasti menyenangkan. Nah, di sana ada segala sesuatu yang membuat kita senang. Kalau anak-anak mendengar kata surga, pasti yang terbayang adalah yang sejuk, indah, semuanya membuat hati senang, ya kan? Oke. Bayangkan seandainya rumah kita itu seperti surga, wah pasti menyenangkan. Ada mainannya, mungkin di belakang ada tamannya, ada perosotannya barangkali, terus suasana rumahnya juga tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang berebut mainan, terus menyenangkan, sejuk. Ya, seperti itulah suasana rumah yang seperti surga. Ya, hanya seperti ini ya tentunya. Surga yang asli, surganya Allah yang di akhirat sana pasti jauh lebih menyenangkan, jauh lebih membuat kita nyaman. Ini hanya membuat rumah seperti surga supaya kita nyaman selalu berada di rumah. Bagaimana caranya membuat rumah supaya memiliki suasana seperti surga? Ya, yang pertama adalah anak-anak semuanya harus ketahui bahwa rumah adalah sebuah kehormatan bagi pemiliknya. Apa artinya? Karena rumah adalah kehormatan bagi pemilik rumah, maka tidak boleh sembarangan kita masuk ke rumah seseorang. Jangankan ke rumah orang lain, ke rumah sendiri pun tidak boleh sembarangan langsung masuk aja. Minimal ketok pintu dan mengucapkan salam, assalamualaikum, baru kita masuk ke rumah ya. Apalagi ke rumah orang lain kita harus sopan. Baik, kalau misalnya anak-anak tidak mengucapkan salam dulu, tidak ketok pintu dulu, khawatir yang di dalam rumah merasa terganggu. Jadi yang pertama adalah rumah menjadi kehormatan bagi pemiliknya, jadi kita harus menghargai. Yang kedua, bagaimana caranya membuat rumahku seperti surga adalah akhlakul karimah senantiasa diterapkan di dalam rumah antara sesama anggota keluarga. Jadi di dalam rumah tidak ada yang saling berusaha menyakiti satu sama lain. Yang ada hanyalah saling kasih sayang, saling menyayangi, saling membuat orang lain nyaman, saling membantu antara orang tua dengan anak maupun antara sesama anggota keluarga. Jadi anak dengan anak, kakak dengan adik, adik dengan kakak, anak kepada orang tua kepada anak, semuanya berusaha saling membahagiakan. Yang ketiga adalah jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Seperti kuburan. Ingat, anak-anak pernah lewat kuburan? Atau pernah melihat informasinya tentang kuburan? Bayangkan, di kuburan sepi atau ramai? Di kuburan senang atau nyaman atau tidak? Wah, tentu tidak ya. Kita coba lihat di pemakaman. Di sana biasanya sepi, kecuali banyak orang yang berziarah. Tapi tentu berbeda. Meskipun ramai, suasana kuburan itu tidak akan membuat kita nyaman. Ya, Rasulullah bersabda bahwa jangan pernah jadikan rumahmu seperti kuburan.
Artinya bahwa di dalam rumah itu, kalau di kuburan itu kan kita tidak boleh tilawah, tidak boleh sholat di atasnya ya, kita tidak boleh berdoa, tidak boleh berdoa kepada yang dikubur ya, kepada jenazah yang ada di dalam kuburan. Artinya bahwa di dalam rumah itu harus senantiasa ramaikan dengan didirikannya sholat sunnah, sholat wajib, dengan baca Al-Quran, dengan membaca doa, berbanyak zikir. Itu artinya. Jadi siapapun yang ada di dalam rumah semuanya beramai-ramai untuk melaksanakan ibadah. Itu adalah cara yang ketiga membuat rumah menjadi surga. Itulah tadi beberapa cara yang bisa kita terapkan supaya rumah kita seperti surga. Tentu hanya seperti ya, tentu tidak persis seperti surganya Allah, tapi kita bisa merasakan kenyamanannya, merasakan keindahannya, kesejukannya. Yang keempat, jadikan sabar dan syukur sebagai perabot rumah. Artinya begini, bayangkan di dalam rumah itu ada banyak sekali perabot. Perabot rumah itu seperti ada lemari pakaian, ada TV, ada kursi, meja, ada kasur, ada tempat belajar, mungkin di dapur lebih banyak lagi. Itu namanya perabot. Bayangkan kalau semua itu kita ganti, misalkan ya, kita bayangkan bahwa TV adalah sabar dan syukur, lemari baju sabar dan syukur. Wah, berarti banyak sekali sabar dan syukur kita isikan ke dalam rumah, maka insya Allah rumah akan menjadi surga bagi penghuninya. Nah, kenapa sabar dan syukur itu perlu kita isikan ke rumah? Rasulullah bersabda begini, orang beriman itu semua hal menjadi baik. Kalau ditimpa ujian, dia bersabar. Kalau diberi nikmat, dia bersyukur. Jadi sabar dan syukur itu adalah hal yang tidak bisa terpisah dari kita. Kalau dikasih ujian, sabar. Seperti sekarang ini kita diuji dengan adanya pandemi COVID-19. Kita ada di rumah saja gitu. Bersabar, sabar. Insya Allah ini ujiannya akan selesai. Bersyukur bahwa hari ini kita masih merasakan nikmat dari Allah. Makanya anak-anak tidak perlu mengeluh, tidak perlu merasa sedih karena harus belajar di rumah. Baik, demikian tadi beberapa cara untuk bisa menjadikan rumah kita sebagai surga bagi penghuninya. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadikan rumah anak-anak seperti layaknya di surga dan bisa mengantarkan kita benar-benar untuk bisa berada di surganya Allah kelak insya Allah ya. Baik, kita akhiri materi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dari ibu-ibu. Terima kasih atas segala partisipasinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.